warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang praktik coaching. Saya nantinya yang bertindak sebagai observer beserta rekan-rekan saya, Pak Josri dan Bu Atu. Saya Josri SPD selaku kos. Saya CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Dan saya sendiri Atu Kirana Lestari, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 002 per 11 Pasar Sungai Penuh. Kali ini saya akan berperan sebagai coaching. Pak Josri. Ya. Assalamualaikum Pak Josri. Waalaikumsalam Pak Hen. Nah, selamat siang Pak Josri. Apa kabarnya nih siang ini? Untuk siang ini sehat. Selamat siang juga untuk Pak Hen. Iya, alhamdulillah ya Pak Josri ya. Kita mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan agar kita senantiasa bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik ya Pak Josri. Ya. Kemudian terima kasih Pak Josri telah bersedia hari ini. Kita akan meluangkan waktu sebentar untuk melakukan percakapan coaching ya. Dengan nantinya Pak Josri sebagai coachnya dan Bu Atu ya sebagai coachingnya. Saya akan menjadi observer dari percakapan coaching antara Pak Josri dan Bu Atu nantinya. Nah, nanti dalam percakapan coaching yang Pak Josri dan Bu Atu lakukan nantinya, sebab saya akan melakukan sedikit membuat catatan sedikit ya, tentang proses coaching antara Bu Atu dan Pak Josri nantinya. Nah, kira-kira yang sudah Bapak Josri siapkan untuk penilaian dalam proses coaching nanti, apakah Pak Josri sudah siapkan apa saja yang disiapkan? Saya berusaha menyiapkan diri senyaman mungkin ya. Berusaha tetap tenang dan nantinya saat melakukan proses coaching saya dapat fokus terhadap coaching gitu Pak Hen. Dan juga saya juga sudah menyiapkan alur theta sebagai penilaian yang saya teliti nantinya Pak. Ya, berarti Pak Josri supaya dapat fokus nantinya saat melakukan proses coaching, kira-kira ya Pak Josri, kira-kira kondisi apa saja yang akan Pak Josri kembangkan dalam proses percakapan coachingnya nanti? Kompetensi yang akan saya terapkan nantinya Pak Hen, yaitu satu, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak Josri, berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Pak Josri kembangkan nanti dalam proses coachingnya nanti. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengar efektif, dan yang ketiga, Pak Josri akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Gitu ya Pak Josri ya? Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu nih Pak Josri, dari 3 kompetensi inti itu yang akan Pak Josri kembangkan nanti, kira-kira yang ingin Pak Josri kembangkan secara spesifik ya, kompetensi inti coaching yang mana? Yang akan saya lebih spesifik itu yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang 2 dari 3 itu 2 yang saya tonjolkan. Itu Jadi ada 2 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik ya dalam percakapan coaching Pak Josri dengan Bu Atu nanti. Yang pertama, menghadirkan kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Josri. Baiklah Pak Josri, berarti Pak Josri ingin mengembangkan 2 kompetensi itu di dalam percakapan coaching Pak Josri dan Bu Atu nanti. Nah, selanjutnya kira-kira yang menjadi tujuan atau indikator ketercapaian pengembangan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh yang akan Pak Josri lakukan nanti, seperti apa ya yang Bapak inginkan setelah kita melakukan percakapan coaching nanti? Ya, harapan saya sebagai coach itu saya meminta
coaching itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya. Supaya kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar dan mulus. Ya. Baiklah Pak Yusri, saya rasa cukup dulu ya. Ya. Untuk pertanyaan saya yang di awal observasi ini, sekarang silakan Pak Yusri mulai melakukan percakapan coaching dengan Bu Atu sebagai coachingnya. Ya. Dan saya mohon izin Pak Yusri nanti akan mengamati proses coaching yang Pak Yusri lakukan dengan bersama Bu Atu. Ya, nantinya mudah-mudahan proses coaching yang Pak Yusri lakukan bersama Bu Atu nantinya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat menemukan hasil yang terbaik tentunya. Ya. Ya. Jadi ya silakan Pak Yusri dipanggil Bu Atunya. Saya akan mengamati coaching antara Pak Yusri dan Bu Atu. Silakan Pak Yusri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Sehat Bu Atu? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi ada sedikit kelalaian, sedikit Pak. Oh ya, ada sedikit kelalaian. Nanti Pak Yusri akan melakukan coaching dengan Bu Atu. Itu nanti Pak Yusri nanti mungkin akan menjadi coachnya dan akan melakukan Bu Atu menyelesaikan kegalauan Bu Atu itu. Iya, Pak Yusri. Ya. Nah, silakan aja dimulai Pak Yusri. Ya. Assalamualaikum Bu Atu. Waalaikumsalam Pak Jos. Bagaimana kabar hari ini? Nampaknya wajah Ibu Atu kurang ceria. Mungkin Iya. ada masalah, silakan disampaikan. Iya nih Pak Josri, kabarnya alhamdulillah baik, tapi Ya. memang ada sedikit keganjalan hati nih sebenarnya nih Pak Josri. Makanya saya menghubungi Pak Josri kemarin minta waktunya untuk curhat-curhat sedikit, mana tahu nanti saya bisa menemukan solusi dari wilayah saya ini. Nah, ya. Baik Bu Atu. Mungkin untuk menyelesaikan masalah ini saya kasih waktu sekitar lebih kurang 20 menit yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses coaching ini. Iya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Pak Jas. Ya. Mungkin ada Bu Atu, ada apa yang ingin Ibu Atu ceritakan? Silakan. Iya gini nih Pak Jos, kebetulan kan saya sedang mengikuti program guru penggerak nih Pak Jos. Ya. Jadi di dalam modul tersebut ada modul yang tentang penerapan budaya positif. Ya. Jadi saya sudah mencoba menerapkannya di sekolah saya, terutama saya spesifik dulu nih di dalam kelas untuk prakteknya gitu. Ya. Saya sudah coba membuat keyakinan kelas dengan anak-anak sesuai dengan langkah-langkah yang telah diajarkan gitu ya, yang telah dipaparkan. Kemudian udah berhasil nih Pak Jos melahirkan keyakinan kelas itu di sekolah gitu. Nah kemudian setelah saya lakukan pemantauan beberapa minggu ini, mungkin di awal-awalnya ada respek positif dari anak-anak tersebut gitu. Karena kan mereka diminta melakukan mengidentifikasi keyakinan kelas masing-masing. Tetapi akhir-akhir ini mungkin karena yang masuk tidak hanya saya saja nih Pak Josri, ada guru mapel lain juga yang masuk, kemudian juga yang lainnya juga. Jadi mungkin karena guru mapel ini kurang mengerti tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah kami tutup, jadi lari lagi nih Pak Jos. Ya. Nah, jadi ketika saya masuk, anak udah disiplin nih, udah tahu apa yang dilakukan. Tapi ketika guru lain masuk, besoknya saya masuk lagi, aduh, perubahannya ngedrop lagi gitu. Nah, jadi saya merasa, wah, berarti ada yang gagal nih. Gimana saya seharusnya nih? Itu kegalauan saya Pak Jos. Oh ya, setelah selesai saya dengar keluh kesah Ibu Atu tadi, mungkin kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya, saya berharap nih Pak Jos, saya bisa menemukan solusi, trik-trik atau tips-tips bagaimana supaya membudidayakan sikap keyakinan kelas itu kepada siswa-siswa saya, pada khususnya di kelas, yang nantinya bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah dan membentuk budaya positif di sekolah saya. Oh ya, jadi Ibu Atu itu keinginan Ibu Atu itu adanya perubahan karakter ya di kalangan siswa sekolah Ibu Atu, sehingga terbentuknya budaya positif di sekolah Ibu Atu ya. Iya.
Ya, seperti itu Pak Jos. Saya menginginkan paling tidak nih ada progres sedikit lah yang bisa dicontohkan oleh kelas-kelas yang lain gitu kan. Saya sudah menerapkannya, paling tidak kelas saya bisa menjadi role model untuk kelas-kelas yang lain menerapkan budaya positif itu Pak. Oh, ya. Perubahan seperti apa yang Ibu Atu harapkan di sekolah Ibu Atu? Iya, saya berharap perubahan karakter itu kira yang lebih baik paling tidak ya, karena di sekolah saya ya Pak Jos ya, karakternya mungkin multikultural ya, berdasarkan budaya yang berbeda-beda. Jadi paling tidak mereka bisa berbicara dengan sopan santun. Kemudian juga saya berharap karakternya bisa lebih menghargai temannya, paling tidak mengurangi angka perkelahian dengan anak-anak didik gitu. Paling tidak itu dulu lah Pak Jos di sana. Baik Bu Atu, implementasi keyakinan kelas idealnya level berapa yang Ibu harapkan? Ya, kalau sekarang nih, kalau saya melihat nih Pak Jasri, itu anak-anak itu masih di level 5 ya Pak Jasri ya, karena mungkin mereka belum terbiasa. Paling tidak saya berharap setelah implementasi yang saya terapkan ini berhasil, saya berharapnya paling tidak ini anak-anak sudah berada di level 7 setidaknya Pak Jos. Kalau begitu level Ibu mengharapkan berada di level 7 ya? Iya Pak Jos. Sekarang ingin saya tanyakan kepada Ibu Atu, langkah-langkah apa yang akan Ibu Atu lakukan supaya siswa itu di sekolah Ibu Atu itu mengalami perubahan? Iya, saya kira ya Pak Jos ya, yang mungkin ingin saya lakukan untuk selanjutnya ya, karena tadi permasalahannya karena guru-gurunya belum mengerti tentang budaya positif itu sendiri, mungkin saya bisa membuat sosialisasi mungkin atau diseminasi kepada rekan sejawat tentang apa itu budaya positif di sekolah. Kemudian juga setelah saya melakukan diseminasi tersebut, mungkin saya juga bisa mengajak rekan sejawat itu untuk melakukan praktik baik, yaitu membuat keyakinan kelas itu di kelas mereka masing-masing gitu. Jadi ada sinkron antara setiap jenjangnya mungkin Pak Jasri. Ya, mungkin Ibu Atu apakah ada selain yang Ibu ceritakan tadi, mungkin ada Ibu Atu punya strategi lain untuk melakukan perubahan tersebut? Iya, mungkin selain itu saya bisa juga nantinya ini mungkin ya Pak Jos ya, melakukan secara berkala mengingatkan anak-anak ya Pak Jos ya, tentang keyakinan kelas tersebut. Jadi setiap masuk mungkin sebelum proses pembelajaran saya mengingatkan anak-anak untuk selalu berpatokan kepada keyakinan kelas yang telah diciptakan. Kemudian juga mungkin saya bisa mengintegrasikan pembelajaran PSE mungkin dalam proses pembelajaran saya. Jadi supaya anak-anak itu bisa mengontrol diri mereka lebih mantap dan lebih bagus lagi dalam mengendalikan diri dan emosi mereka. Dari hal tersebut, siapa saja yang Ibu Atu libatkan dalam melakukan hal tersebut? Iya, karena saya ingin melakukan diseminasi ya. Mungkin yang saya temui terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, dalam mengkoordinasi kapan nanti akan diadakannya diseminasi tersebut. Kemudian bagaimana bentuk sosialisasi yang akan saya terapkan. Kemudian juga tentunya karena ini melibatkan juga rekan sejawat, juga saya akan mengajak rekan sejawat untuk melakukan diseminasi ini. Kemudian tentunya juga anak didik tentunya juga terlibat, merupakan objek atau subjek utama dalam proses ini tentunya Pak Jostri. Dari tadi Ibu Atu telah menceritakan keluh kesah dan juga Ibu Atu telah mencari solusinya sendiri ya. Nampaknya Ibu Atu itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya. Mungkin dari percakapan coaching kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita hari ini? Iya, yang saya dapatkan alhamdulillah sekali ya Pak Jostri ya, dengan percakapan kita ini saya jadi bisa menemukan solusi yang akan saya lakukan selanjutnya apa.
Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan diseminasi sosialisasi praktik baik tentang budaya positif ini. Kemudian juga saya akan mengajak teman sejawat untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas mereka masing-masing. Kemudian juga saya akan selalu mengingatkan siswa untuk selalu berpedoman pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian juga saya bisa mengintegrasikan pembelajaran PSE ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan yang terakhir tentunya saya sebagai guru akan menjadi role model bagi siswa-siswa saya untuk penerapan positif itu, Pak Jos. Kapan Ibu Atu akan melaksanakan hal demikian? Iya, kalau untuk diseminasi mungkin perlu perencanaan ya Pak Jos. Ya. Mungkin bisa sekitar saya kondisikan dulu dengan kepala sekolah, mungkin sekitar 2 minggu lagi mungkin. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin bisa saya lakukan besok, mulai besok mungkin Pak Jos. Ya. Jadi kita tidak sabar lagi ingin menunggu hal tindakan dari solusi dari yang diselesaikan Ibu Atu tadi. Untuk itu percakapan coaching kita hari ini saya cukup sampai di sini. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atu ya untuk percakapan coaching kita pada hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Jos telah membimbing saya dalam menemukan solusi dari kegalauan hati saya tadi Pak Jostri, sehingga saya bisa menemukan solusinya. Jadi saya sekarang sudah tidak galau lagi. Terima kasih banyak atas waktunya, atas solusinya. Mudah-mudahan nanti bisa saya implementasikan di sekolah saya Pak Jostri. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu Pak Jostri. Ya, Terima kasih banyak Pak Hendra. Iya, sama-sama Terima kasih Atu. banyak. Iya. Baik Pak Jostri, alhamdulillah Ya. Pak Jostri dan Bu Atu tadi sudah melakukan praktek coaching dengan mengembangkan kompetensi inti coaching di dalamnya tadi. Kemudian untuk di akhir ini, kegiatan akhir ini ya Pak Jostri ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Jostri sebagai cooknya tadi. Yang pertama, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dalam mengembangkan kompetensi coaching yang sudah Pak Jostri dan Bu Atu lakukan tadi? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching tadi yang dilakukan saya sebagai coach, sedangkan Ibu Atu sebagai coaching yang baru kami laksanakan, yaitu saya inginkan yaitu yang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dapat menggali potensi coaching, dan juga menemukan jalan keluar dari situasi yang dihadapi oleh Ibu Atu tadi, dan juga bersama coaching melakukan rencana aksi yang akan dilakukan nantinya. Baiklah Pak Jostri, dalam proses percakapan berbasis coaching yang Pak Jostri dan Bu Atu lakukan tadi, ya, saya mencatat beberapa hal yang mana dalam praktik coaching Pak Jostri dan Bu Atu tadi sepertinya sudah terlihat ya beberapa indikator yang muncul. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Jostri lakukan, yaitu untuk membuka atau membantu coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sekarang ini. Dan dalam percakapan tadi juga saya juga mencatat di sini Pak Jostri sudah menggunakan percakapan menggunakan alur tirta ya. Dari penetapan tujuan percakapan sampai yang disampaikan oleh Pak Jostri, kemudian melakukan identifikasi dari situasi yang dihadapi oleh Bu Atu. Kemudian Pak Jostri juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Bu Atu, dan juga Pak Jostri dapat merencanakan aksi merancang aksi bersama Bu Atu tadi yang akan dilakukan Bu Atu setelah selesai percakapan ini. Dan juga Pak Jostri sudah mengarahkan Bu Atu untuk membuat komitmen yang akan dilakukan untuk
selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Josri. Nah, di awal percakapan tadi dalam praktek coaching ini Pak Josri ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Josri ya. Iya. Ya. Nah, untuk mungkin ya Pak Josri akan mempraktikkan praktek coaching yang selanjutnya. Jadi untuk praktek coaching yang selanjutnya kira-kira Pak Josri akan mengembangkan kompetensi inti apa nih? Ya, untuk percakapan coaching berikutnya yang akan saya lakukan, ya saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching mendengar aktif, Pak Hen. Iya. Untuk dapat meningkatkan lagi kompetensi yang saya dalam coaching ini, yaitu supaya saya juga dapat lebih fokus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya, untuk dan juga seterusnya untuk menggali dan membantu coach merumuskan atau mencari solusi dari situasi ataupun masalah yang dihadapi coach tadi, hingga saya dapat memiliki kompetensi coaching ini dengan baik, yang dapat saya terapkan dan juga dapat saya terapkan pada murid atau rekan-rekan sejawat nantinya. Iya, benar sekali ya Pak Yusri ya. Kita harus dapat melakukan coaching ini dengan baik, yang nantinya juga kita dapat terapkan di sekolah pada murid atau rekan sejawat kita di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ya Pak Yusri ya. Iya. Ya. Kemudian jadi kita benar-benar harus menguasai kompetensi inti dalam coaching ini. Mulai dari menghadirkan diri sepenuhnya, menjadi pendengar yang aktif, supaya kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita nanti dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi keterampilan-keterampilan seperti itulah ya yang akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk dapat menerapkan teknik coaching ini di sekolah pada murid-murid atau pada guru kita di sekolah. Ya, terima kasih banyak Pak Yosri sama-sama atas kesempatannya kali ini. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik ya selama kita melakukan percakapan tadi. Senang sekali dapat belajar bersama Pak Josri dan juga Bu Atu tadi. Ini juga menjadi pembelajaran buat saya sendiri dan juga mungkin untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama lagi di dalam kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Josri dan Bu Atu tadi ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.